pembelajaran hari ini kalian memperhatikan ya, soalnya nanti akan ada beberapa pertanyaan, beberapa kuis yang nyambung dengan materinya tentu saja, jadi harus diperhatikan. Oke, udah ada materi, jadi materinya buat melalui PPT akan lebih mudah ya. Ada tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Tapi kali ini kita akan membahas tentang apa tadi? Akar. Pembelajaran apa ini? IPA. Yang pertama ini ada daftar isi. Yang jelas itu harus ada pengertian akar, terus yang tadi ada macam-macam akar, terus ciri-cirinya seperti apa, fungsinya dan contoh dari akar. Yang pertama ada pengertian akar secara umumnya. Akar adalah organ pada tumbuhan yang berada di dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Ya, yang menuju pusat bumi, nggak ada akar yang tumbuhnya keluar, itu tidak ada ya. Semuanya itu mesti menuju pusat bumi, masuk ke dalam tanah. Nah, di sini ada macam-macam akar. Macam-macam akar, ada akar tunggal, ada akar serabut, terus ada akar khusus. Nah, akar khusus itu dibagi menjadi empat. Ada akar gantung, akar tunjang ya, bukan gulai tunjang ya. Akar tunjang, terus ada akar napas dan akar pelepah. Nah, yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang akar tunggang terlebih dahulu. Akar tunggang. Kalian melihat di situ ada gambar apa itu? Ada gambar rosa, terus gambar apa itu? Bawah. Pasti ada yang mau bilang selonggu, kayak gitu ya. Selong bahasa Indonesia ya, daun bawang. Nah, yang pertama itu ada akar tunggang, pengertiannya dulu. Pengertian akar tunggang ya. Akar tunggang adalah akar yang memiliki satu batang utama yang tumbuh lurus ke bawah dan bercabang. Jadi ingat akar tunggang itu yang cuma punya satu batang utama. Satu batang utama. Diingat ya? Oke, akar tunggang. Ciri-cirinya, akar utama besar berbuah. Besar ya. Contohnya ini. Ini akar utama. Ada wortel itu berarti akar utama. Dan pada daun bawang ini juga akar utama, ini yang paling besar. Diingat-ingat, oke? Kalau kalian melihat gambar akar, ada satu yang paling besar, berarti itu termasuk akar tunggang. Itu batang utamanya. Terus tumbuh ke bawah. Yang jelas tumbuh ke bawah, tidak tumbuh ke atas. Terus memiliki cabang yang kecil. Dilihat ya, itu ada serabutnya kecil-kecil itu ya. Nah, terus fungsinya ada menopang tanaman yang jelas. Oke, biar tanamannya itu tidak nanti kalau nggak ada batang utamanya, kena angin sedikit langsung roboh. Terus menyerap air dan zat hara ya. Terus selanjutnya ada menyimpan cadangan makanan. Jadi akar itu, dia di akar tunggang itu untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada pohon mangga, wortel seperti yang digambar, terus kacang tanah, jambu, dan satu lagi ini apa yang tidak disebutkan di contoh. Ini apa namanya tadi? Jadi akar tunggal ya, batang utamanya paling besar. Selanjutnya ada akar serabut. Nah, akar serabut ini pengertiannya adalah akar yang tidak memiliki akar utama, melainkan banyak akar kecil yang tumbuh menyebar. Seperti di contoh, ini tidak ada satu batang yang paling besar, tidak ada kan? Ini gambar apa? Ya, terus ciri-cirinya itu ada, tidak ada akar utama yang jelas. Semua batangnya itu hampir sama dan banyak sekali. Ukurannya hampir sama, tumbuh menyebar ke samping. Fungsinya, fungsi akar hampir sama tadi seperti dengan akar tunggang, yaitu menyerap air
agar tanaman bisa bertahan hidup. Contohnya tadi yang pertama ada akar tunggal kan, ada wortel. Wortel hidupnya di tanah. Kalau hidupnya di lumpur nanti busuk gitu ya. Jadi akar itu berevolusi biar bisa hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Nah, ada macam-macam akar khusus. Tadi yang perlu jelaskan di depan ada akar napas, akar pelepah, akar kandung, akar puncak. Yang pertama itu ada akar napas. Kalian tahu nggak ini ada gambar apa di sini? Tidak tahu. Kalian pernah lihat seperti ini atau enggak sih? Oke, jelaskan dulu berarti. Yang pertama ini ada akar napas. Akar napas adalah akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah atau air untuk mengambil oksigen. Ciri-cirinya itu yang seperti gambar muncul ke atas. Banyak pada daerah berlumpur, fungsinya membantu pernapasan. Contohnya ini pohon bakau. Jadi ini itu namanya pohon bakau. Kalau kalian pernah ke pantai, ada yang pernah ke pantai? Pernah lihat seperti itu apa enggak? Seperti itu tidak? Jarang ya. Ya memang tidak semua pantai biasanya ada pohon bakau. Nah, pohon bakau ini namanya itu akar napas. Kalau kamu perhatikan, akarnya itu keluar dari batang tapi tidak langsung ke tanah. Tidak langsung ke tanah ya. Dia itu kayak keluar baru dia masuk ke tanah. Nah, akar yang di udara ini, dia itu untuk bernafas karena dia itu hidupnya di air atau di lumpur. Gitu ya. Mudah. Kalau diingat lagi akar napas berarti akar yang keluar dari batang, hidupnya di lumpur. Gitu ya. Paham nggak? Paham? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tidak konsentrasi. Terus selanjutnya, adakah yang mau membacakan? Ini di depan. Ada yang membacakan? Yang katakan? Atau pilih? Dibacakan saja. Dibacakan saja. Boleh ya Mbak Siti? Dibacakan yang keras sekali. Dari sini. Yang keras sekali Mbak Siti. Ya. Ayo, kenapa malu? Gak apa-apa, ya dibaca yang keras. Sudah kelas 5 tidak boleh malu-malu dong. Ayo. Akar pelepah. Ya. Pengertian. Akar yang membantu tanaman menempel pada benda lain. Ciri-ciri: kecil, tumbuh di batang, fungsi melekat dan memanjat. Contoh sirih. Kalian pernah melihat tanaman sirih? Pernah melihat? Belum pernah melihat? Ya, kalau belum pernah melihat kurang lebih seperti ini ya Mbak Nadia. Oke, ini tuh tanaman sirih. Yang pernah melihat tanaman sirih? Dia itu tumbuhnya merambat. Nah itu dinamakan bukan akar rambat ya, tapi akar melekat. Jadi dia itu tumbuhnya menempel ke apa? Benda lain, pada benda lain. Diperhatikan saja, dia itu tumbuhnya kalau pohon ini tunasnya mesti tumbuhnya itu melekat pada benda lain. Contoh selain pohon sirih, ada yang bisa menyebutkan yang tumbuhnya merambat? Tanaman vanili. Tanaman vanili, oke. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan selain tanaman vanili? Merica? Merica atau lada? Ya, oke, bisa. Pintar sekali menyebutkan contoh. Itu ya intinya dia itu tumbuhnya merambat pada benda lain. Ada lagi biasanya ada tanaman juga yang merambat, tapi guru itu tidak tahu itu namanya tanaman apa ya. Intinya yang merambat itu namanya akarnya itu akar pelekat. Jadi dia melekat di benda yang dia rambati itu. Terus selanjutnya ada akar gantung. Kamu pernah lihat pohon seperti ini enggak? Pernah lihat pohon seperti ini? Pernah? Di mana? Di kuburan? Enggak, di mana? Di Pencantera ada pohon seperti ini. Oh, ya itu namanya
gantung. Nah, pengertiannya akar yang menggantung di udara dari batang atau cabang. Ciri-ciri tidak langsung ke tanah. Ketika ke bawah, menjuntai ke bawah. Gitu ya. Terus fungsinya menyerap air dari udara dan bisa jadi penopang pada tumbuhan. Contohnya pohon beringin. Tadi Mas Andi lihatnya pohon apa? Beringin juga atau bukan? Beringin juga. Nah, pohon beringin ini kalau sudah terlalu besar dia itu bakal ada ini. Apa ya? Yang menjuntai itu akar ya, kayak gadugannya itu namanya akar. Ternyata itu akar, bukan gulanya atau apa ya, itu akar. Namanya akar apa? Tadi gantung. Nah, akar gantung ini berfungsi untuk menyerap air dan udara lewat itu, tidak dari tanah. Dia menyerapnya karena dia menggantung, jadi dia menyerap dari sekitar dia. Udang ya. Terus juga kalau sudah besar seperti ini, seperti yang gambarnya sudah besar sekali, dia bisa menopang tumbuhan agar tumbuhan tidak roboh gitu ya. Ciri-cirinya ada yang kecil-kecil. Nah, biasanya itu berawal dari yang kecil-kecil sekali lama-lama menjadi besar. Karena semakin besar pohonnya, jadi akar gantungnya juga semakin besar. Selanjutnya masih ada, masih ada lagi akar tunjang. Ada yang mau membaca lagi? Kalian yang salah siapa? Bacakan yang keras. Akar tunjang. Kemudian akar yang tumbuh dari batang atau untuk menopang. Ciri-ciri tumbuh dari batang menuju tanah. Fungsi menopang agar tidak hilang hubung. Contoh pandan. Ini kamu tahu ini batang apa? Apa itu? Tidak tahu? Ini tanaman apa? Jagung. Iya, kamu pernah lihat tanaman jagung secara langsung atau tidak? Nah, kalau jagung itu biasanya muncul ya di bawah seperti ini. Nah, ini namanya akar tunjang. Dia itu dari batang keluar hampir seperti akar napas. Tapi bedanya dia ini tumbuhnya di tanah, tidak di lumpur ya. Nanti jangan sampai kembali. Oke? Akar napas dan akar tunjang jangan sampai terbalik. Habitatnya sudah berbeda. Akar napas itu di lumpur, di air. Kalau ini itu di tanah biasa. Nah, tumbuh dari batang menuju ke tanah menopang agar tidak mudah. Dia juga nanti ke tanah seperti apa tadi? Akar gantung ya. Gantung. Apa bukan gantung? Apa tadi namanya? Iya, gantung betul. Seperti akar gantung menopang tumbuhan. Tapi bedanya kalau ini kan kecil ya. Kalau akar gantung itu contohnya tadi di pohon beringin. Begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak muncul atau bilang, guru aku belum muncul yang ini? Tanyakan lagi nggak apa-apa. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah, oke. Sebelum kalau sudah paham berarti kalian sudah siap untuk kuis? Sudah siap? Insya Allah kuisnya gampang sekali sesuai dengan apa yang guru berikan di sini. Gitu ya. Tapi sebelum kita mulai kuis, boleh berdiri dulu semuanya, kita eksperimen lagi biar semangat. Oke. Namanya itu permainan drum. Permainan drum. Kita Oke, sudah semangat. Oke.
1 sampai 5 saja, sangat mudah. Akar adalah organ tumbuhan yang berada di dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Betul, benar atau salah? Ayo, waktunya cuma 20 detik aja. 9, 8, salah.
Oh, ya akar tegang. Nah, kalau tiga, guru minta kalian menggambar akar. Dan kalian tadi akar apa ya? Akar khusus ya, kalian masuk ke akar khusus, kalian membuat akar pelotak. Gambar ya? Oke, silakan digambar terlebih dahulu. Yang merana-merana sing kecil di kudonge sabar sih. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Boleh dikumpulkan guru. Oke, terima kasih. Ini nanti guru nilai ya. Ya. Aku hilang kok ini. Oke, setelah ini guru mau bertanya dulu, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah. Oke, semoga guru harap semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, sebelum guru tutup untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Sinta ingin memohon maaf apabila pada pembelajaran hari ini mungkin guru kurang jelas dalam menjelaskan atau guru Bu Sinta ribet bilangnya. Mohon maaf ya, karena guru juga manusia. Guru minta maaf ya. Ya. Bermanfaat dan semoga teman-teman yang sakit bisa berangkat sekolah seperti biasa. Oke, sebelum pembelajaran guru tutup, guru akhiri. Boleh berdoa. Berdoa boleh. Alhamdulillah.